Oke, shalom puji nama Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya terkait pribadi Tuhan Yesus, di mana Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini punya tujuan yang jelas. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia bukan hanya sekedar datang begitu saja, tetapi ada tujuan yang jelas yang diberikan oleh Bapa di surga untuk dilaksanakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Yang pertama itu adalah di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17, di sana dicatat bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia itu bukan untuk menghakimi dunia. Artinya kedatangan Yesus yang pertama sekali ke dunia ini sebagai manusia, yaitu bukan sebagai hakim. Ya, bukan untuk menghakimi orang-orang berdosa, tetapi Yesus memberikan jalan keluar bagaimana manusia berdosa ini supaya tidak dihakimi oleh Allah ke depannya karena mereka melanggar perintah Allah. Nah, kalau kita melihat kedatangan Yesus yang pertama, yaitu untuk senantiasa membawa manusia itu keluar dari hukuman Allah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini yang pastinya untuk memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang datang menjadi manusia ini bukan untuk sebagai hakim, ya, tetapi dia datang untuk senantiasa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada manusia itu sendiri. Artinya bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu bukan untuk menghakimi dunia. Yang kedua, bahwa tujuan Allah datang ke dunia ini, yaitu Yohanes 3:17 di ayat yang sama dikatakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa, yaitu untuk menyelamatkan dunia oleh nama Yesus. Ya, jadi kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan, bukan untuk mengabaikan, bukan untuk membiarkan, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, kita mundur sedikit ke belakang, bahwa yang menyelamatkan umat Israel yaitu Allah itu sendiri. Kalau kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan dunia, itu berarti membuktikan bahwa Yesus itu yang datang sebagai manusia yang diutus oleh Bapa itu sendiri adalah diri Allah itu sendiri yang mengambil natur sebagai manusia, seperti itu. Yang kedua, tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu Yohanes pasal yang keempat ayat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 14 dikatakan Bapa mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dunia, seperti itu. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, masuk ke dalam dosa atau terjun ke dalam dosa, membuktikan bahwa manusia itu tidak terlepas yang namanya hukuman Allah. Tidak terlepas yang namanya mereka masuk ke dalam maut, seperti itu, atau ke dalam neraka. Nah, tentunya supaya mereka ini bisa keluar dari sana, mereka butuh yang namanya juru selamat. Nah, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia supaya ada juru selamat, yang membawa mereka keluar dari
perbudakan dosa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Allah itulah juru selamat. Tentunya ini memberitahukan kepada kita semuanya bahwa Bapa yang mengutus anaknya itu juga termasuk bagian dari diri Allah itu sendiri. Artinya, ya, anaknya ini untuk menjadi juru selamat itu menunjukkan bahwa hal itu adalah tindakan ilahi yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dijelaskan bahwa Allah itu juru selamat semua manusia. Ya, kalau di dalam ayat ini Allah itu juru selamat semua manusia, Allah itu adalah juru selamat. Lalu di 1 Yohanes 4 ayat 14 itu Bapa mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dunia. Ini membuktikan bahwa Yesus itu juga termasuk bagian dari diri Allah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat selanjutnya tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan Allah Bapa mengutus anaknya untuk menyelesaikan pekerjaannya di dalam dunia. Apa itu pekerjaan Yesus sendiri dalam dunia? Yaitu untuk menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa, sebagai sebagai pengantara antara Allah dan manusia, supaya manusia itu beroleh keselamatan atau beroleh yang terbaik di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi Yesus itu datang untuk menyelesaikan pekerjaannya di dalam dunia, yaitu misi penyelamatan manusia, penyelamatan dunia melalui dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, selanjutnya apa tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia? Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, Yesus turun dari surga dan turun ke bumi untuk melakukan kehendak Dia atau kehendak Allah Bapa yang telah mengutus Yesus. Artinya bahwa Yesus itu datang ke dunia itu untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Apa itu kehendaknya? Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Yesus jangan ada yang hilang, dan supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya bahwa setiap orang-orang yang sudah Bapa percayakan kepada Dia untuk dijaga supaya tidak ada satupun yang terhilang, atau semua ciptaan yang Dia ciptakan itu tidak ada yang terhilang, tetapi diselamatkan oleh Allah itu sendiri. Lalu selanjutnya tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, yaitu Bapa mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup olehnya, supaya kita beroleh hidup. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka tentunya kita sudah mati ya karena dosa itu. Dan di saat itulah Yesus datang, Yesus dihadirkan oleh Bapa ke dalam dunia supaya kita hidup kembali, beroleh kehidupan. Nah, kalau kita melihat selanjutnya tujuan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 10, yaitu Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, sebagai pendamaian. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia dengan Allah itu terpisah karena dosa, sehingga dosa itu mendatangkan permusuhan antara Allah dan manusia itu. Mau tidak mau harus ada yang mendamaikan, harus ada yang datang untuk menyelesaikan dosa itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, berbicara kata mengutus ini, teman-teman semuanya, yaitu bagaimana begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, itu punya tujuan yang jelas tentunya. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 10, bahkan Yohanes 16 ayat 13, nanti bisa dibaca bagaimana Yesus Kristus itu juga mengutus
penghibur atau Roh Kudus itu, yaitu roh kebenaran itu sendiri. Artinya Bapa mengutus Anak, Anak mengutus roh penghibur. Mereka saling mengutus satu sama lain. Mereka punya tugas dan fungsi masing-masing di dalam misi penyelamatan manusia di dalam dunia ini. Tentunya ini bahan perenungan bagi kita semuanya. Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa, tidak asal diutus, tetapi punya tujuan yang jelas. Artinya kita pun diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Dia punya tujuan yang jelas. Apa itu? Temukanlah di dalam hidupmu melalui pembacaan perenungan firman Tuhan dan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.